Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kembali dalam program Solusi Asik dari Pak Iip. Beberapa waktu ke depan kita akan diskusi, berbagi pengetahuan ya, tentang berbagai persoalan kehidupan, masalah pergaulan, rumah tangga, waris, cinta, kemudian masalah makanan, minuman, olahraga, dan lain-lain ditinjau dalam perspektif Islam. Ya, dan seperti biasa, jika ada pertanyaan yang mau disampaikan atau didiskusikan, bisa dikirimkan ke nomor WA yang ada di bawah ini ya. Cantumkan solusip atau hashtag solusip di awal pertanyaan agar saya tahu bahwa pertanyaan itu untuk dikupas di dalam program kita ini ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya membaca di beberapa artikel bahwa dianjurkan atau disunnahkan sebelum makan untuk menjilat garam terlebih dahulu. Karena garam adalah obat terhadap 70 jenis penyakit. Pertanyaannya, bagaimana dengan seorang penderita hipertensi? Sementara penderita hipertensi sendiri dianjurkan untuk diet garam. Mohon penjelasannya untuk menyikapi atau menjalankan hadis tersebut. Ya, jadi saya pikir hipertensi itu menarik ya. Karena sensitivitas manusia terhadap garam sebenarnya berbeda-beda ya. Ada orang yang sensitif sekali. Makan garam sedikit kemudian tekanan darah tingginya muncul, kumat. Tetapi ada juga orang yang kemudian makan garamnya berkilo-kilogram. Bahkan kalau tidak makan garam itu badannya lemas. Contohnya almarhum nenek saya. Beliau wafat itu usianya sudah 102 atau 103 tahun, baru tahun lalu, 2019 wafat ya. Jadi oleh ibu saya tidak boleh makan garam ya, karena usianya sudah sepuh sekali. Malah kalau tidak ketemu garam badannya lemes, tapi kalau makan garam badannya kuat. Bahkan di usia hampir 100 itu masih nyangrai ya, masih numbuk bubuk kopi sendiri. Jadi kopi itu diambil bijinya kemudian ditumbuk sendiri untuk minuman beliau sehari-hari. Sehat ya, dan beliau wafat di usia 102 tahun memang karena faktor sudah sepuh sekali. Jadi memang sensitivitas manusia terhadap garam itu berbeda-beda, tetapi saya anjurkan memang ya didengarkan dan patuhi sajalah rekomendasi yang disampaikan oleh dokter Anda masing-masing ya. Nah, kembali ke pertanyaan ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga banyak dapat pertanyaan japri berkaitan dengan hadis ya. Ada 2 hadis yang beredar yang mengatakan bahwa garam itu adalah obat untuk begitu banyak penyakit. Teks hadisnya yang pertama berbunyi, Ya Ali, idza akalta fabda bil milhi waqtim bil milhi fa innal milha syufa'u sab'ina da'in auluha al junun wal juzamu wal bardu wa waja'ul adrasi wa waja'ul khalki wa waja'ul batni. Ya, wahai Ali, jika kamu makan, mulailah dengan mencicipi garam dan akhirilah dengan garam pula. Karena garam itu obat 70 penyakit. Ya, al-junun wal juzamu wal bardu wa waja'ul adrasi wa waja'ul khalki wa waja'ul batni. Jadi seperti gila, lepra, sakit gigi, sakit kerongkongan, sakit perut ya. Jadi memang
Hadis ini sendiri sudah ditahrij ya, sudah diteliti oleh para ulama jauh sebelum kita ya. Misal oleh Imam Al-Busiri di dalam kitab Al-Ittihaf halaman 413. Beliau berkata bahwa sanad hadis ini rantainya adalah orang-orang doif seperti Hammad, Asyurri dan lain-lain. Kemudian Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini mengatakan bahwa sanad hadis ini gugur karena silsilahnya adalah orang-orang jarh atau dinilai cacat kredibilitasnya, juga doif dan majhul, jadi tidak dikenal reputasinya sebagai ahli hadis. Kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahwa perawi Abdullah bin Ahmad bin Amir banyak meriwayatkan hadis palsu pula. Ini tercatat di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah halaman yang ke-496. Ya, jadi bahwa hadis ini sendiri adalah hadis yang dhaif sehingga tidak bisa digunakan di dalam beramal. Ya. Kemudian ada pula hadis yang kedua yang berbunyi Syayidu ida mikumul milhu. Ya, Syayidu ida mikumul milhu. Begitu bunyinya. Jadi artinya adalah penghulu dari segala kuah adalah garam. Jadi hadis ini tercantum di dalam Musnad Abi Ya'la dan lain-lain. Dan derajat dari hadis ini juga sudah diteliti oleh para ulama sebagai hadis yang doif. Artinya apa? Bahwa hadis yang doif itu tidak bisa digunakan atau dijadikan rujukan di dalam melakukan amaliyah sehari-hari. Ya. Nah, jadi bagaimana kalau kemudian sakit hipertensi dianjurkan dokter untuk diet garam? Ya jangan makan garam, begitu ya. Jadi, dan itu tidak bertentangan antara rekomendasi dokter dengan hadis atau dengan sunnah Nabi, karena hadisnya sendiri memang berstatus sebagai hadis yang doif. Ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah garam itu memiliki kelebihan? Oh ya jelas. Kalau kita kembalikan kepada hadis-hadis yang sahih ya, juga di dalam ayat Al-Quran disiratkan tentang keutamaan dari garam atau air garam ya. Jadi saya ketengahkan misal contoh yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ukhilla lakum syaidul bahri wa ta'amuhu." Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa air laut itu adalah air dengan kandungan garam yang teramat sangat tinggi. Itu menunjukkan bahwa ketika dihalalkan binatang-binatang laut untuk dikonsumsi manusia, menunjukkan garam itu memiliki kelebihan yang telah Allah khususkan untuknya, ya. Jadi misal bahwa air garam sendiri seperti yang sudah kita ketahui, dia bisa untuk tujuan mengawetkan makanan, mematikan bakteri dan seterusnya tadi. Nah, itu setelah melalui rangkaian penelitian modern manusia bisa tahu ya. Tetapi di dalam Al-Quran sendiri 14 abad kurang lebih yang lalu sudah disampaikan tentang berbagai keistimewaan air garam dengan tingkat kejenuhan yang sangat tinggi, yakni air laut ya. Nah, teks lain di dalam hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis Nabi kita juga bisa melihat bahwa Rasulullah juga menyampaikan tentang berbagai keistimewaan air garam atau air laut tadi ya. Jadi di dalam sebuah hadis, sa'ala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra
wa nahmilu ma'anal qalila minal ma'i fa in tawadda'na bihi atishna afana tawadda'u bima'il bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa takhuru ma'ukhul khillu maitatuhu. Seseorang pernah menanyakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami pernah naik kapal dan hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengannya, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Rasulullah menjawab, air laut itu suci dan bangkainya pun halal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya, nah jadi saran saya proporsional saja dengan garam ya. Jadi solusinya seperti apa? Ya solusinya kalau kemudian oleh dokter diminta untuk diet garam, ya jangan makan garam ya. Kalau diminta untuk mengurangi garam karena faktor usia, ya dikurangi. Begitu saja ya. Semoga jawaban saya bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe channel Iip Wijayanto. Yang subscribe, saya doakan panjang umur, sehat walafiat, kaya raya, insya Allah. Semoga semua pemirsa yang setia mengikuti acara Solusip ini masuk surga. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.